Inilah cover majalah Mundo Deportivo pagi ini, di mana di situ terdapat dua nama pemain sayap tengah jadi target Barca musim ini. Pertama adalah Luis Diaz, dan Rashford adalah opsi B tim Barcelona. Menariknya, kedua pemain ini punya keinginan yang sama, main di tim Barcelona. Bahkan Rashford yang saat ini main di Aston Villa siap mendapatkan pemotongan gaji lebih kecil demi mengembalikan karirnya yang sempat meredup. Lantas, demi meringankan kerja dari Lamine Yamal dan juga Rafinha di sisi sayap, siapakah yang pantas untuk menambah kekuatan tim Barcelona di posisi sayap? Kita akan ulas hal tersebut dalam rangkuman saga transfer untuk memperkuat kedalaman skuad Barcelona musim depan. Tak akan ada yang bisa membantah bahwa musim ini FC Barcelona menutup perjalanan musim 2024-2025 dengan fenomenal. Berbekal skuad yang mayoritas merupakan lulusan La Masia dan masih sangat muda, Flick mampu mengubah skuad Barca muda ini menjadi monster pembunuh yang mematikan. Mereka pun berhasil meraih treble domestik, La Liga, Copa del Rey, dan Supercopa de España, serta menyapu bersih 4 laga El Clasico melawan Real Madrid. Namun kegagalan di Liga Champions setelah kekalahan dramatis dari Inter Milan dapat menjadi pengingat bahwa masih ada ruang untuk perbaikan, khususnya dalam memperkuat kedalaman skuad serta mentalitas tim. Ya, dalam hal ini, Barca jelas butuh pelapis yang seimbang, sehingga saat pemain utama misalnya Lamine Yamal atau Rafinha tidak main, kekuatan Barca tetap sama. Dimana selain itu, Barca juga butuh pemain matang dengan mentalitas juara untuk menjaga momen-momen krusial di laga besar. Melihat hal tersebut, pelatih Hansi Flick bersama Direktur Olahraga Deco menyadari pentingnya memperkuat skuad tanpa mengorbankan identitas tim yang mengandalkan pemain muda di musim ini. Maksudnya, pembelian pemain akan dilakukan, tapi musim depan, tumpuan utama skuad tetap akan ada pada pemain-pemain muda Barca yang tampil gemilang musim ini. Layaknya Lamine Yamal di sektor lini serang, Pedri di tengah, dan Pau Cubarsí di lini belakang. Nah, untuk itu, Barcelona tengah membidik pemain-pemain berpengalaman yang dapat meringankan beban dari pemain muda Barca. Mulai dari posisi winger, di mana Lamine dan Rafinha nampak masih membutuhkan pelapis yang sepadan, hingga posisi kiper. Posisi di mana jika Wojciech Szczesny hengkang, maka Barcelona harus menemukan kiper yang sama baiknya dengan Ter Stegen atau lebih. Nah, itulah yang saat ini jadi fokus Barcelona. Tentunya dengan memperhitungkan kondisi finansial tim Katalan yang mulai membaik. Luis Diaz, prioritas utama di lini sayap. Seperti dirumorkan oleh berbagai media Katalan maupun Liverpool, baru-baru ini Barcelona menjadikan winger Liverpool, Luis Diaz, sebagai target utama untuk memperkuat lini serang mereka. Pemain asal Kolombia ini sebenarnya memang telah lama masuk dalam radar Blaugrana, dan kini namanya kembali mencuat sebagai incaran prioritas di bursa transfer musim panas. Menurut laporan dari The Liverpool Offside, Liverpool enggan melepas Diaz, tetapi membuka peluang Luis Diaz untuk hengkang jika mendapatkan transfer sebesar 85 juta euro, angka yang akan membuka pintu negosiasi. Di sisi lain, kabar bahwa Diaz tertarik untuk bergabung dengan Barcelona semakin memanaskan spekulasi transfer ini, di mana hal itu menjadikannya salah satu saga transfer yang paling dinantikan musim ini. Nah, ngomongin soal Luis Diaz, pemain berusia 28 tahun itu menjadi salah satu pemain paling konsisten saat banyak penyerang Liverpool cedera. Selain itu, Diaz juga efisien dalam pressing, cepat dalam transisi, dan unggul dalam duel 1 lawan 1. Di skuad The Reds, Luis Diaz sering menjadi pembuka ruang bagi penyerang tengah. Namun, ia terkadang kesulitan saat menghadapi tim dengan blok rendah, dan penyelesaian akhirnya masih inkonsisten. Tapi secara umum, statistiknya bagus.
Secara total, Diaz membuat 17 gol dan juga 5 assist dalam 49 permainan. Dan jika melihat hal-hal yang jadi kelebihannya, ia akan sangat cocok dalam skema Hansi Flick. Diaz adalah salah satu winger paling rajin pressing di EPL. Terbiasa bermain dalam transisi cepat di Liverpool. Sangat unggul dalam duel sayap. Jika ada satu kelemahannya, mungkin adalah efisiensinya dalam mencetak gol. Tapi itu juga nggak terlalu minor. So, dalam hal ini, Diaz punya semua alasan untuk jadi target Flick. Meski di sisi lain, harga tinggi yang dipatok Liverpool untuk memulai negosiasi tak akan mudah direalisasikan. Marcus Rashford, opsi alternatif yang menarik. Selain Diaz, Barcelona juga mempertimbangkan sosok Marcus Rashford sebagai alternatif untuk memperkuat lini sayap. Pemain asal Inggris yang saat ini dipinjamkan ke Aston Villa dari Manchester United tersebut dikabarkan bersedia menerima pemotongan gaji demi mewujudkan mimpinya bergabung dengan Barcelona. Menurut sumber dari The Sun, George Parker, Football Espanya, dan AS.com, Manchester United mematok harga sekitar 40 juta pound sterling untuk Rashford. Namun, Barcelona berharap dapat menegosiasikan kesepakatan dengan harga yang lebih rendah, di mana hal itu menjadikan Rashford sebagai opsi yang menarik jika transfer Diaz tidak terrealisasi. Musim ini sendiri, Rashford menghabiskan paruh kedua musim ini sebagai pemain pinjaman di Aston Villa dari Manchester United, setelah performanya anjlok di paruh pertama bersama MU. Total, 11 gol dan 8 assist ia buat dalam 41 pertandingan. Di situ terlihat bahwa Rashford tidak stabil secara mental dan performa di paruh awal musim bersama Manchester United. Di Aston Villa, sempat kembali tajam dengan 3 gol dalam 5 laga awal, tapi kemudian menurun lagi. Hal itu membuat sosok Rashford dipertanyakan konsistensinya dan komitmennya dalam pressing. Melihat hal itu, maka menurut kami, Rashford kurang cocok dengan gaya Flick. Karena dikenal pasif dalam pressing, terutama saat kehilangan bola. Ia juga sering meninggalkan posisinya atau kehilangan bola dalam posisi berbahaya. Ia juga tak stabil. Maksudnya, meski punya potensi luar biasa, tapi finishing dan keputusan akhir sering mengecewakan. Meski begitu, tetap saja Rashford punya kelebihan. Ia cepat dan tajam saat counter attack dan punya pengalaman bermain di tim besar dengan tekanan tinggi. So, dalam hal ini, Rashford yang masih berusia 27 tahun tengah berada di masa emas sebagai penyerang sayap. Jika dipoles dan dimotivasi ulang, bisa jadi salah satu pemain paling eksplosif di Eropa. Harga pasarnya juga bisa lebih murah karena MU siap lepas. Selain dua pemain itu, di sektor penjaga gawang, Barcelona tengah mencari pengganti potensial untuk Marc-Andre ter Stegen yang performanya menurun akibat cedera. Meski begitu, menurut laporan terbaru, belum ada kata talk untuk memastikan hal itu. Maksudnya, Barca masih menimbang, terkhusus apakah Wojciech Szczesny akan bertahan atau tidak. Misal Wojciech ini memutuskan pensiun, maka nama Emiliano Martinez akan jadi pilihan favorit. Martinez yang baru-baru ini memberikan sinyal perpisahan kepada penggemar Villa juga dilirik oleh Manchester United. Namun Barcelona melihat kiper asal Argentina ini sebagai solusi ideal untuk memperkuat lini pertahanan mereka, menambah dimensi baru dalam skuad asuhan Hansi Flick di lini belakang.
Pada akhirnya, apa yang sedang dirancang Barcelona saat ini bukan sekedar perekrutan pemain. Ini adalah proyek revolusi lanjutan, di mana para pemain muda seperti Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermin, Pedri tetap jadi poros utama. Namun kini harus diselimuti oleh pemain-pemain matang yang bisa menjaga kestabilan performa tim di tengah musim yang panjang dan penuh tekanan. Luis Diaz menawarkan kecepatan, determinasi, dan gaya bermain yang sangat sejalan dengan filosofi Hansi Flick. Pressing intens, transisi cepat, dan eksplosif di sayap. Sementara Rashford adalah opsi beresiko tinggi dengan potensi ledakan besar, tapi hanya jika ia bisa mengubah sikap dan menemukan kembali versi terbaik dirinya. Barcelona tahu, untuk kembali bersaing di Liga Champions dan menyempurnakan era emas baru, mereka tidak bisa hanya bergantung pada bakat muda. Mereka butuh karakter juara, mentalitas baja, dan kedalaman skuad yang menakutkan. Jika semua puzzle ini berhasil disatukan, bukan tidak mungkin musim depan Barcelona bukan hanya menargetkan dominasi di Spanyol, tapi juga di Eropa. Inilah babak baru. Barca tak sekedar membangun tim, Barca sedang membangun dinasti.